Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Purnami, NPM 268 dari kelompok 7. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi strategi memasuki pasar global. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi strategi memasuki pasar global. Seiring berjalannya waktu, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Segala hal dilakukan dalam persaingan tersebut, tidak terkecuali dengan melebarkan sayap perusahaan. Hal ini ditenggarai oleh pemasaran global yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperluas target penjualan, memperbanyak konsumen, dan meningkatkan keuntungan. Pemasaran global sendiri memiliki pengertian sebagai proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Dan dalam melakukan pemasaran global tentunya ada strategi tersendiri yang harus diterapkan dan dilakukan oleh perusahaan, baik dari segi faktor-faktor pertimbangan utama dalam melakukan pemasaran global hingga mode of entry yang akan digunakan. Banyak hak yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemasaran global, membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melaksanakan strateginya agar berhasil dalam pelaksanaannya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama dalam pelaksanaan pemasaran global, maka perusahaan akan mampu menentukan mode of entry yang akan digunakan dalam upaya membidik pasar global yang persaingannya sangat ketat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Finansa Nancy Setagraha, NPM saya 1732121425. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia atau manusia, uang, aset, dan fisik, dan tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Dan dari keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin pemasaran. Pemasaran adalah proses mengonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari sebuah organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungan. Adapun dimensi-dimensi utama dalam pemasaran global adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan pemasaran global, yang kedua adalah segmentasi pasar global, yang ketiga adalah pemasaran dengan sasaran global, yang keempat merumuskan strategi dan rencana pemasaran global, kelima bauran pemasaran global, dan keenam mengelola dan memimpin usaha pemasaran global. Perkenalkan, nama saya Komang Putri Simanalita, NPM 396. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu faktor pertimbangan utama. Di dalam faktor pertimbangan utama terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor pendorong. Dalam faktor pendorong terdapat juga bagian-bagiannya. Yang pertama, kebutuhan pasar. Budaya universal seperti perbedaan budaya, terdapat unsur yang sama dalam sifat manusia yang menjadi dasar untuk menciptakan dan melayani pasar global. Yang kedua, teknologi. Profesor Levitt menulis artikel kenyataan komersial yang baru, kurang lebih munculnya pasar global untuk produk konsumer standar dalam skala yang belum pernah dibayangkan. Yang ketiga, biaya. Keseragaman dapat menurunkan biaya riset, rekayasa, desain, kreatif, dan produksi di semua fungsi bisnis, dari rekayasa sampai pemasaran dan administrasi. Selanjutnya, mutu. Volume global menghasilkan penerimaan dan mutu operasi yang lebih besar untuk mendukung mutu desain dan pembuatan. Selanjutnya, komunikasi dan transportasi. Revolusi informasi memberikan kontribusi pada berkembangnya pemasaran global. Dan yang terakhir, daya tuas. Keunggulan yang dimilikinya karena perusahaan itu beroperasi secara simultan di lebih dari satu pasar nasional. Yang kedua, ada faktor penghambat. Di dalam faktor penghambat sendiri juga terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama, perbedaan pasar. Dalam setiap kategori produk, perbedaan masih cukup banyak di antara batas negara dan budaya-budaya yang memerlukan adaptasi dari beberapa unsur bauran pemasaran. Yang kedua, sejarah. Sejarah merek dagang mungkin memerlukan strategi pemasaran khusus dan berbeda, serta di setiap negara perlu penentuan posisi tersendiri. Yang ketiga, kecandukan manajemen. Dalam banyak hal, produk dan kategori merupakan calon untuk globalisasi,
tetapi manajemen tidak menangkap kesempatan tersebut. Yang keempat, budaya organisasi. Perusahaan global yang sukses adalah pemasar yang telah belajar cara memadukan ciri global dan perspektif dengan inisiatif dan masukan pasar lokal. Hal ini sulit dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima, kendali nasional atau hambatan untuk masuk suatu negara. Setiap negara melindungi perusahaan lokal dan kepentingan dengan memegang kendala terhadap akses pasar dan jalan masuknya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayulita Gandevi, NPM 400. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Mode of Entry. Yang pertama, pertimbangan pemilihan mode of entry, yaitu karakteristik negara, ukuran dan pertumbuhan negara bersangkutan, risiko politik dan lingkungan, serta infrastruktur, ekonomi dan pasar, hambatan perdagangan dan regulasi pemerintah, tarif kuota, peraturan bea cukai atau regulasi produk, tujuan manajemen atau perusahaan, dan strategi seleksi negara. Yang kedua, dinamika market entry, yaitu lokasi produksi, komitmen sumber daya, tingkat pengendalian, dan fleksibel. Nama saya Wayan Dede Kaputra, NPM 277. Di sini saya akan menjelaskan mode of entry. Ekspor langsung, keunggulan. Kontak lebih baik, pengendalian lebih besar. Usaha penjualan lebih baik, kelemahan. Investasi dalam organisasi penjualan, komitmen pada pasar luas. Ekspor tidak langsung, keunggulan. Komitmen terbatas, risiko minimal, fleksibilitas, kelemahan, opportunity loss, potensial pengendalian relatif sangat terbatas, kontak dengan pasar sangat terbatas. B. Sistem kontraktual. Bila ukuran pasar, biaya pengiriman, hambatan, tarif, dan faktor-faktor lainnya menyaratkan pentingnya mendirikan fasilitas produksi yang dekat dengan pelanggan luar negeri. Padahal berusaha enggan terlibat operasi semacam itu. Ada sejumlah alternatif yang bisa dipilih, misalnya kontrak manufacturing, memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan mengendalikan pemasaran, distribusi, dan pelayanan produknya di pasar internasional. Baik, nama saya Ineng Asyandara, NPM 415. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nomor C, yaitu ada investasi langsung. Yang pertama ada akuisisi. Keunggulan, entry sangat cepat, akses ke seluruh distribusi, pengalaman manajemen telah terbentuk, nama merek dan reputasi telah terbentuk, mengurangi kompetisi. Kelemahannya, masalah integrasi dengan operasi yang sudah ada, masalah komunikasi dan koordinasi, masalah kesesuaian dengan bisnis yang ada. Yang kedua ada greenfield. Keunggulannya, state art of teknologi, produksi terintegrasi, efisiensi operasional. Yang terakhir ada kelemahannya, biaya investasi besar, harus membangun bisnis, adanya penundaan waktu. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ineng Anodi, NPM 442. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, pemasaran melalui internet. Pelanggan melalui internet bisa dipandang sebagai salah satu untuk metode memasuki pasar luar negeri yang efektif. Saat ini sudah banyak
perusahaan yang tidak memanfaatkan internet untuk memperluas memasarkan produknya dalam pasar global. Beberapa perusahaan yang berhasil menjual melalui internet yaitu Dell Computer Corporation mulai menjual komputer via internet pada tahun 1997 ke berbagai negara seperti Malaysia, Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, dan negara-negara Asia lainnya. Kini Dell juga telah merancang khususnya melayani pasar Eropa. Amazon.com sangat berhasil menjual buku dari berbagai penerbit untuk konsumen di seluruh dunia. eBay berhasil menjadi toko virtual yang mempertemukan penjualan dan pembeli berbagai produk dan seluruh dunia. Nama Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Budi Yogi Sipta Putra, NPM 17321214440. Saya akan mempresentasikan tentang adanya beberapa jenis metode pengelolaan toko virtual, yaitu ada dua, otomatis dan manual. Yang metode otomatis pengelolaan toko menggunakan serangkaian sistem komputer untuk memfasilitasi penjualan. Intervensi manusia dalam proses ini sangat sedikit, sedangkan metode manual masih membutuhkan intervensi manusia untuk merespon pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan memberikan layanan purna jual. Di Indonesia sebagai toko virtual menggunakan metode keduanya. Masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, metode pertama kemungkinan berfrekuensi transaksi yang sangat tinggi, transaksi yang sangat cepat, sedangkan metode kedua memberikan nilai tambah interaksi manusia tidak hilang sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Imade Agus Dwi Endra, NPM 257. Di sini saya akan menjelaskan faktor kunci keberhasilan toko virtual. Di sini ada tiga. Yang pertama yaitu kepercayaan. Adalah pengelolaan toko virtual harus dapat mengelola kepercayaan konsumen. Hal ini dapat dibangun melalui jaringan pertemanan, hubungan virtual, pernyataan atau pengakuan dari konsumen sebelumnya keberadaan konsumen di dunia nyata. Yang kedua ada sistem transaksi yaitu yang cepat dan aman. Salah satu masalah yang dihadapi konsumen adalah keamanan transaksi. Pengelolaan toko virtual harus dapat memastikan seluruh informasi transaksi yang diberikan pelanggan tidak akan disalahgunakan pihak lain. Yang ketiga, sistem pengiriman, yaitu setelah terjadi transaksi barang akan dikirim kepada pelanggan melalui jasa pengiriman karena ketertiban perusahaan pengiriman sangat penting karena merupakan jaminan ketetapan janjian pengelolaan toko virtual. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama dalam pelaksanaan pemasaran global, maka perusahaan akan mampu menentukan mode of entry yang akan digunakan dalam upaya membidik pasar global yang persaingannya sangat ketat. Dasar dari keberhasilan program pemasaran global adalah pemahaman yang mendalam akan disiplin
pemasaran. Pemasaran adalah proses mengkonsentrasikan berbagai sumber daya dan sasaran dari seluruh organisasi pada kesempatan dan kebutuhan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Pramusanti Om Sandi Sandi.